Shalom Mystery Makers. Pertama-tama saya sangat bersyukur, saya sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat saya boleh sharing firman Tuhan, boleh sharing kebaikan Tuhan kepada teman-teman semua hari ini. Yang kedua, I'm so proud of you guys, the fact that you are here in these Zoom meetings. Saya tahu kita semua punya kesibukan, kita semua punya pilihan untuk melakukan berbagai macam hal, tapi faktanya bahwa kalian ada di sini, bahwa kalian mengikuti ibadah ini, I'm so proud of you, I'm so glad that you are here. But the most important thing is, it's not just me that proud of you, He is proud of you too. Yes, God is so proud of you. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau sharing tentang overthink. Nah, overthink sendiri itu bagaimana kita memikirkan suatu hal itu secara berlebihan, teman-teman. Nah, sebenarnya memikirkan suatu hal itu nggak ada yang salah. Kayak kita misalkan mau mikir studi kita ini gimana ya, misalkan besok ujian apa yang harus dipersiapkan, terus kita mulai susun schedule, itu nggak ada yang salah. Tentang pekerjaan kita, bisnis kita, mau dibawa kemana, langkah apa yang mau kita ambil, tentang keluarga kita, tentang hubungan kita dengan pasangan kita, atau bahkan tentang pelayanan kita, atau mungkin bahkan tentang besok kita mau makan apa ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi memikirkan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, berlebihan di sini itu berlebihan yang bagaimana sih? Batasnya itu gimana sih? Nah, sebenarnya ketika kita memikirkan sesuatu hal yang berlebihan sampai kita merasa takut, sampai kita merasa cemas, kita nggak damai sejahtera, itu hal yang nggak baik untuk dilakukan, teman-teman. Tuhan Yesus sendiri itu bilang, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Tuhan Yesus bisa mengirimkan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan nggak hanya tinggal, Dia menjanjikan kita damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Dan nggak hanya damai sejahtera di dalam kita, Roh Kudus ingin supaya kita menghasilkan buah-buah roh tersebut. Jadi bukan hanya kita merasakan damai dan sukacita, tapi kita juga menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Ketika kita berada dalam suatu ruangan, ketika kita berada dalam satu komunitas, kita percaya damai sejahtera ada di situ, kita percaya sukacita ada di situ. Nah, balik lagi ke overthink tadi, teman-teman. Waktu pertama kali saya diberikan materi oleh Pastor Tika, saya ini berdoa, Tuhan, apa yang mau saya sharingkan tentang overthink ini. Dan Tuhan itu ingatkan saya dulu waktu saya masih SMP, saya tuh suka banget main futsal. Dan saking sukanya main futsal, saya ini ikut turnamen, terus sering banget ikut perlombaan futsal gitu, ikut turnamen futsal. Nah, uniknya teman-teman, setiap kali saya mau bertanding, satu hari sebelum bertanding itu saya sering kali nggak bisa tidur gitu. Saya itu overthink about pertandingan yang saya lakukan besok. Saya itu mikirkan gimana ya nanti saya harus bermain, gimana tim kita ini bermain, gimana lawan kita akan bermain. Bahkan kita itu mikir kita itu menang atau enggak ya, kayak gitu. Waktu saya diingatkan Tuhan ini, saya itu berpikir, sebenarnya teman-teman, alasan dari saya overthink dalam kasus ini waktu saya mau tanding futsal, itu yang pertama karena saya sendiri tuh nggak tahu kita itu bakal menang atau kalah gitu kan dalam pertandingan itu. Dan selain itu, alasan yang kedua, kita itu nggak tahu musuh kita itu gimana. Dan jujur aja kita ini nggak terlalu pede dengan skill yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan dengan teman-teman saya sendiri itu saya terlalu nggak pede gitu kan. Apakah kita bisa bekerja bersama dengan baik dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Joe, what if Lionel Messi is your teammates gitu. Terus saya merenung, kalau misalkan Messi jadi rekan tim saya, ya saya nggak akan khawatir Tuhan, saya nggak akan overthink gitu. Saya bahkan bisa tidur nyenyak sebelum pertandingan, bahkan sehari sebelum pertandingan, bahkan mungkin 3 atau 4 menit sebelum pertandingan pun saya masih bisa nyantai-nyantai gitu. Dan bahkan waktu pertandingan itu ya saya nggak usah ngapa-ngapain di lapangan, cuman berdiri, ya saya udah pasti menang gitu kalau misalkan Lionel Messi jadi rekan tim saya gitu. Ya saya nggak mungkin overthink gitu kan tentang gimana pertandingan gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, that's exactly the same like I did with you. Tapi kebanyakan dari kita itu kita masih mikirkan gitu. Bener teman-teman, saya ini mungkin waktu itu nggak terlalu jago main futsal ya.
Tapi kalau misalkan rekan setim saya Lionel Messi, ya saya nggak usah mikirkan gimana gitu pertandingannya, saya pasti menang kayak gitu kan. Sama juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita ngerasa dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya, kita nggak cukup baik dalam menghandle hubungan, kita nggak cukup baik dalam menjalankan bisnis, kita nggak cukup baik dalam studi kita. Tapi Tuhan mau bilang, I'm walk with you, I be with you, I'm your teammates. Mungkin kita nggak cukup baik, tapi kalau misalkan ada Tuhan di samping kita, saya mau bilang ke saudara, it's a fixed battle. Hasilnya itu ditentukan, kemenangan itu ada di depan kita. Berbeda dengan pertandingan futsal yang saya lakoni atau saya jalani. Saya nggak tahu besok itu saya menang atau enggak. Tapi dengan kehidupan saudara, dengan kehidupan saya, itu fixed battle. Jadi pertandingan yang hasilnya itu sudah jelas. Hasilnya itu kemenangan di depan kita. Tuhan yang maju berperang buat kita. Kita itu tinggal, kalau misalkan seperti ilustrasi saya itu cuma tinggal berdiri di lapangan gitu, nggak usah ngapa-ngapain dan menang. Tapi poinnya saya harus berdiri di lapangan itu. Sama juga dengan saudara, tentang pekerjaan saudara. Tuhan mau hidup saudara itu diberkati. Dalam hubungan saudara nggak hanya diberkati, tapi hubungan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang akan maju berperang buat saudara. Tapi kita teman-teman harus tetap berdiri untuk hubungan itu. Kita harus tetap berdoa untuk keluarga kita. Kita harus tetap berdoa untuk pekerjaan dan studi kita. Nah, bahas tentang overthink tadi, saya sendiri ada beberapa tips supaya bagaimana kita dapat overcome di overthink itu tadi. Nah, jadi yang pertama itu berserah dan bukan menyerah. Nah, di sini ayatnya ada di Ibrani 4 ayat 15. Sebentar saya ambil Alkitab saya dulu karena saya agak kesusahan dalam menghafal teman-teman. Nah, ini ada di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu, tetapi dia tidak berbuat dosa. Amin. Ibrani sendiri ini bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang paling mengerti kondisi kita. Tuhan Yesus ketika di dunia ini, dia berjalan di dunia ini, dia membuat segala mukjizat, dia lakukan semua hal di dunia ini supaya kita ini tahu bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Tuhan dalam dunia ini telah mengalami segala pencobaan sehingga kita anak-anaknya pasti juga bisa bersama dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah berserah dengan Tuhan. Sama seperti ilustrasi tadi, peperangan yang kita alami, it's a fixed battle. Resultnya itu kita sudah tahu bahwa kemenangan, bahwa kalian pasti memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu Tuhan yang mau, bukan kita teman-teman. Tuhan sendiri yang bilang, aku mau supaya kamu itu hidup dalam berkelimpahan. Tapi kita harus tetap berdiri. Kita harus tetap berdiri untuk peperangan itu. Jadi yang pertama itu berserah dan bukan menyerah. Terus yang kedua, kelilingi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, ini saya ada renungan dari seorang raja bernama Raja Daud. Dia ini penulis kitab Mazmur. Di Mazmur 119 ayat yang ke-97, Daud ini berkata bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wow. Setelah saya pikir-pikir lagi, Daud ini orang yang sangat luar biasa. Jujur aja ya, kita orang-orang yang biasa aja, apalagi saya gitu kan, saya masih kuliah gitu, dan saya ngerasa itu saya capek banget gitu mikirin satu hal yang lainnya, pelayanan dan lain sebagainya, studi. Tapi kalau misalkan kita bicara sekali Raja Daud, dia itu raja loh. Maksudnya dia itu yang menghandle seluruh bangsa Israel. Kayak ibaratnya sekarang Pak Jokowi, yang dipikirkan itu kompleksitasnya itu benar-benar tinggi. Tapi kesukaan Daud itu malah Taurat Tuhan. Dia menghabiskan seluruh hampir mungkin bisa dibilang paling banyak waktunya itu untuk memuji, menyembah Tuhan, menulis mazmur-mazmur ini. Itu di luar nalar kita. Gimana Tuhan bekerja di hidup kita itu di luar nalar kita. Tuhan yang benar-benar berperang untuk Daud. Tuhan yang benar-benar berperang untuk hidup kita, saudara. Jadi kelilingi pikiran kita dengan firman-firman Tuhan. Apalagi zaman-zaman sekarang, kita itu melihat berita-berita yang kurang-kurang baik gitu ya. Apalagi masa-masa pandemi sekarang,
banyak sekali informasi-informasi yang dapat masuk dari telinga kita, bahkan dari mata kita, apa yang kita lihat. Tapi soal pikiran, keputusan itu tetap ada di tangan kita, teman-teman. Dan ini juga saya mau share tentang poin yang terakhir, itu tentang berfokus pada apa yang baik. Ini ada ayatnya di Filipi 4 ayat 8. Nah, ini saya bacakan lagi buat teman-teman. Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bible sendiri itu menyadari bahwa pikiran kita itu sangat penting. Sampai-sampai ditulis di Bible, kita ini harus memikirkan segala yang baik, kita harus memikirkan segala yang benar. Kalau misalkan boleh jujur nih, kebanyakan dari kita, atau mungkin saya ini kadang sering berpikiran menurut keinginan daging. Saya ingin ini itu, tapi sebenarnya kita tahu bahwa hal itu tuh nggak memuliakan nama Tuhan, hal itu tuh nggak sejalan dengan kehendak Tuhan. Bible sendiri itu menyadari bahwa pikiran itu sangat penting, sampai-sampai ditulis kita harus memikirkan segala sesuatu yang baik. Nah, saya mau ngasih gambaran seberapa pentingnya pikiran kita itu. Jadi misalkan kita ini berimajinasi gitu, imajinasi kita itu bisa kemana-mana gitu, teman-teman. Imajinasi itu berarti sesuatu hal yang kita pikirkan gitu kan, yang ingin kita terjadi, maksudnya supaya hal itu terjadi. Saya mau menyadarkan teman-teman bahwa this is so important gitu. Tuhan sendiri di Bible, Tuhan sendiri itu bilang, let us make human being. Jadi sebelum Tuhan ciptakan manusia, sebelum Tuhan ciptakan kita itu udah ada di pikirannya Tuhan. Kita itu udah ada di imajinasinya Tuhan. Jadi sebelum itu benar-benar terjadi, sebelum benar itu ada, itu udah ada di pikirannya Tuhan. Nah, sama juga nih dengan Zoom yang kita pakai sekarang ini. Tahu nggak sih teman-teman, Zoom yang kita pakai sekarang ini tuh udah ada di pikirannya seseorang sebelum hal ini tuh benar-benar ada gitu. Ada seseorang yang berpikir, gimana ya kalau misalkan meeting itu nggak harus datang ke tempat dan bisa dilakukan secara online, secara daring gitu. Bahkan kalau misalkan kita kuliah online gitu, ada yang sambil tiduran. Saya percaya di sini nggak ada ya. Nah, kayak gitu, itu udah ada di pikirannya orang tentang konsep handphone yang kalian pakai, laptop yang kalian pakai untuk meeting ini, itu udah di pikirannya orang sebelum benar-benar terjadi. Jadi teman-teman, saya mengencourage teman-teman supaya berpikir hal yang baik, hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal yang benar. Dan hari ini kita udah belajar tentang 4 nilai kehidupan. Yang pertama tentang karakter. Karakter itu gimana kita mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita sendiri itu kita yang tentukan. Tuhan itu memberi kebebasan untuk kita. Mari kita berpikiran yang baik seperti yang Filipi katakan tadi. Yang pertama tentang karakter, gimana menjadi pribadi yang selalu bersikap positif dan tidak merendahkan mencela orang lain. Yang kedua tentang creativity. Creativity ini mengeluarkan ide-ide tentang hal-hal positif itu tadi yang kita dapatkan. Terus ada charity. Charity ini menjadi pribadi yang membangun sikap positif untuk sekitarnya. Sama seperti tadi sharing saya di awal, Roh Kudus ingin kita nggak hanya merasakan damai dan sukacita di hidup kita, tapi kita memberikan dampak itu terhadap lingkungan kita. Yang terakhir ada community. Community ini membangun komunitas yang selalu berpikir positif, sehingga energi positif kita menjadi sebuah komunitas positif yang dapat membangun satu sama lain. Nah, contohnya ini magnet ini, teman-teman. Jadi personally sendiri, saya ini sangat bersyukur adanya komunitas ini, magnet. Dulu waktu kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu, saya itu selalu dijemput sama Pastor Tika sama Pastor David untuk ikut magnet. I'm so thankful for both of you, for Pastor Tika and Pastor David, and we honor you, we love you. Jadi teman-teman, saya sendiri tumbuh di komunitas ini, magnet ini, dan saya rindu kita bakal terus tumbuh sama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita menyaksikan kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. So, join terus sama kita di magnet. Yeswa Hamashiach, bless you.
Bye.